Shalom, salam sehat. Saya tertarik dengan kata-kata W.S. Lewis. Bunyinya, "The task of the modern educator is not cut down jungles, but to irrigate desert." Kira-kira secara sederhana artinya, tugas dari pendidik modern bukanlah memotong hutan, tetapi mengairi padang pasir. Menarik. Ada 3 hal yang saya petik dari ungkapan ini. Pertama, proses pendidikan hendaklah menghasilkan sumber daya manusia yang memberikan manfaat dan solusi bagi kesejahteraan umat manusia. Dan bukanlah mereka yang suka merusak, menghancurkan tatanan-tatanan sosio kemasyarakatan. Yang kedua, para pendidik bukan sekedar membina manusia-manusia yang hanya menginginkan jalan pintas untuk mencapai keberhasilan, tetapi manusia yang mau berproses mengikuti jalan yang sulit, yang tidak mudah. Mereka yang punya kreativitas, ketekunan, dan ketangguhan. Dan yang ketiga, pendidikan bukanlah hal instan yang cepat, mudah, dan hasilnya langsung nampak. Butuh proses panjang, dan hasilnya mungkin dinikmati oleh generasi berikutnya. Karena tidak gampang untuk bagaimana merancang sebuah proses pembelajaran yang memperhatikan aspek fisik, kognitif, sosio-emosional, dan aspek moral dalam diri peserta didik. Karena ada 3 dimensi dalam kehidupan manusia, yaitu dimensi jasmani, dimensi psikologis, ada emosinya, ada egonya, ada kehendaknya, dan dimensi spiritual, di mana di dalamnya kita bicara tentang hati nurani. Maka sebenarnya misi pendidikan adalah bagaimana kita bicara sebuah proses mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Dia harus mampu untuk berpikir kritis, kreatif, dialektif, dan open-minded. Yang kedua, tugas pendidikan adalah proses pembinaan kepribadian dan etika. Dan ini harus ditemani, menjadi sahabat, dan diukur, dievaluasi dalam proses interaksi. Dan yang ketiga, proses peningkatan kepekaan sosial. Ini terkait dengan rasa sensitif terhadap isu-isu kemanusiaan. Dan juga penting, ada 8 kecerdasan yang sekolah harus kembangkan secara berimbang. Menurut Dr. Howard Gardner, profesor pendidikan dari Harvard University, mengatakan bahwa ada 8 jenis kecerdasan, yaitu kecerdasan verbal atau bahasa, matematika atau logika, visual atau spasial, kinestetik, musikal atau ritmik, interpersonal, intrapersonal, dan spiritual. Selama ini kebanyakan sekolah cenderung fokus kepada kecerdasan verbal atau bahasa dan matematika atau logika, sehingga anak-anak yang menonjol di situ itulah yang dianggap sukses. Padahal ada begitu banyak kecerdasan, dan kesuksesan itu ketika masing-masing tumbuh mengembangkan kecerdasan itu. Dan ada 4 pihak yang menjadi subsistem dalam membangun pendidikan. Dan ini butuh kolaborasi, kerjasama antar 4 pihak ini. Pertama, siswa sebagai pembelajar. Yang kedua, guru sebagai pelaksana. Yang ketiga, orang tua sebagai pelaksana dan supervisor. Dan keempat, pemerintah sebagai supervisor dan perancang kurikulum pendidikan. 4 subsistem ini harus berkolaborasi secara baik, bersinergi dengan baik. Kegagalan pendidikan tidak bisa diletakkan pada salah satu dari subsistem ini. Tidak bisa disalahkan siswa atau guru atau orang tua atau pemerintah.
Kita selalu harus positive minded atau positive thinking. Dan ujung dari semuanya itu dalam proses pendidikan adalah non scholae sed vitae discimus. Jadi kita bersekolah bukan untuk hanya sekedar mendapatkan ijazah bahwa kita sudah sukses, sudah ikut ini, sudah ikut pelatihan ini, sudah tidak, tapi untuk hidup jauh lebih berkualitas. Maka semakin kita memahami pendidikan, kita akan sungguh-sungguh duduk, diam, dan muncul keyakinan kuat bahwa tidak bisa kita berjalan sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Kita perlu belajar dari pengalaman-pengalaman bersama orang lain. Semoga sharing pagi ini membawa keberkahan, pencerahan untuk kita semua. Tuhan memberkati.